Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengisi presensi setelah pembelajaran selesai ya. Nanti linknya akan Ibu kirim di grup WhatsApp. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab periode dakwah Rasulullah di Mekah. Tapi sebelum kita lebih jauh belajar tentang periode dakwahnya, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, apakah ada yang sudah mengetahui disebut apakah zaman pada saat itu sebelum Islam datang di Mekah? Iya, benar, disebut dengan zaman jahiliyah. Jahil itu artinya apa? Artinya bodoh. Benar sekali. Jadi zaman jahiliyah itu bisa dikatakan zaman kebodohan. Maksudnya nih adalah zaman itu dari segi perilakunya, kebiasaannya, dan lain sebagainya, itu menyimpang dari ajaran Islam setelahnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kepercayaannya, ekonominya, sosialnya, politiknya, dan juga ilmu pengetahuannya. Kita akan belajar 5, dan nanti diharapkan kalian dapat menghubungkan dengan apa yang terjadi saat ini di zaman kalian. Nah, yang pertama, silahkan kalian mengamati, kalian mendengarkan, kalian mencatat jika perlu tentang apa yang akan Ibu sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Yang pertama, itu adalah kepercayaan. Mendengar tentang kepercayaan, kalian itu terpikirkan tentang apa? Berhala. Benar sekali. Jadi masa itu sebelum Islam sebenarnya sudah banyak yang menganut ajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif itu artinya baik dan lurus. Tapi lambat laun semakin kesini itu semakin terkikis, semakin hilang oleh generasi selanjutnya. Jadi generasi selanjutnya itu tidak mengamalkan apa yang diamalkan oleh generasi sebelumnya. Seperti itu. Hingga mereka membuat dan menyembah berhala. Jadi mereka membuat berhala sendiri dan disembah sendiri. Mereka membuatnya dengan batu, logam, dan kayu. Nah, untuk kepercayaan adakah yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke faktor ekonomi, sektor ekonomi. Nah, letak Mekah secara geografisnya itu berada di tanah yang tandus, tanah yang gersang, dan tanah yang kering. Maka dari itu, mata pencahariannya itu ada 3. Silahkan dihafalkan. Nah, itu tentang peternak, petani, dan juga pedagang. Nah, diresapi peternak, petani, dan juga pedagang. Nah, masyarakat Badui yang tinggal di pedalaman itu bermata pencaharian sebagai peternak. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah ya yang subur itu bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan masyarakat yang tinggal di perkotaan itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Nah, dari kedua faktor tersebut, dua sektor tersebut, yaitu kepercayaan dan ekonomi, adakah yang kalian tanyakan? Oke, jika tidak ada? Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberi tugas ke kalian. Dikerjakan saat ini juga secara individu. Absen 1 sampai 10, itu mencari tentang
sosialnya, sosial yang ada pada masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Absen 11-20 itu mengerjakan tentang politiknya. Oke, mengerjakan politiknya. Silahkan nanti dicari ya. Dan absen 21-30, silahkan kalian mencari tentang ilmu pengetahuannya. Kalian bisa mencari di internet, di buku, dan lain sebagainya. Terserah kalian. Yang penting sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jika sudah, kalian olah informasinya, kalian simpulkan, dan nanti dipresentasikan. Ya, silakan. Sudah selesai ya semuanya anak-anak? Sudah? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu tunjuk, adakah yang mau mengajukan dirinya untuk mempresentasikan hasil dari pencariannya, olahan informasinya? Oke, dipersilahkan. Iya, benar. Jawaban dari Mbak Eka, Mbak Friska, dan juga Mbak Miftah ini benar semuanya, yaitu di faktor sosial itu mereka itu pemberani. Mereka menghormati dan memuliakan tamu, mereka menepati janji, mereka itu pantang menyerah. Nah, tapi sisi buruknya itu mereka itu juga berjudi, mabuk-mabukan, mengubur bayi hidup-hidup, dan perbudakan. Nah, di faktor politik ada pemimpin yang bernama yang disebut dengan Amir. Itu tidak memiliki sistem. Jadi pada masa itu, pada masa jahiliyah, masyarakat Mekah itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang teratur. Nah, pemimpin yang disebut Amir ini hanya mengurusi persoalan perang, pembagian harta dalam urusan perang juga. Nah, untuk pengetahuannya itu ada astronomi, ilmu nasab, meteorologi atau ilmu iklim, takbir mimpi, dan ilmu perbintangan atau ilmu astronomi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, mari kita simpulkan ya bersama-sama. Jadi, hari ini kita belajar tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Nah, kita tadi belajar tentang ekonomi, kepercayaan, sosial, politik, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, dari 5 yang kita pelajari ini tadi, 2 disampaikan oleh Ibu dan 3 disampaikan oleh teman-teman kalian, itu ada sisi positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, tugas kalian minggu depan itu adalah mencari bentuk-bentuk positif dan bentuk-bentuk negatif tentang kebudayaan masyarakat Mekah ini sebelum datangnya Islam. Nah, kalian hubungkan, kalian korelasikan terhadap apa yang terjadi saat ini di kehidupan kalian, di lingkungan kalian, atau di permasalahan yang kalian temukan. Nah, kalian tulis di buku tulis saja, terus nanti kalian foto, kalian kirimkan ke chat, ke grup WhatsApp. Paling lambat 1 hari sebelum pembelajaran. Adakah yang ditanyakan mengenai tugas? Tidak ada. Terima kasih jika tidak ada. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.